bagaimana kita dapat mengupgrade, meningkatkan kualitas pelajaran kita, walaupun satu kali ya. Tapi kalau kita lakukan terus, dia akan meningkatkan meningkat. Walaupun satu kitab diberi untuk umum itu, maka kita akan menjadi ahlinya. Maka 5 ilmu yang saya sajikan ini minimal dari banyaknya ilmu tentang tajwid. Tanda baca yang 6, tempat keluar huruf yang 5, sifat huruf yang 18, hukum bacaan yang 3, tebal tipis yang 4. Tanda baca yang 6 itu kita tahu ya beberapa itu fathah, kasrah, dhamma, sukun, tasydid, dan tanwin. Kita ulang terus. Siapa tahu bermanfaat untuk amal jariah. Wa ilmin yantafa'u biha, ilmu yang bermanfaat yang bisa diajarkan ke anak cucu, tetangga-tetangga. Jadi amal jariah. Amal dipakainya ngalir terus. Tempat keluar huruf atau makharijul huruf itu ada 5, syafawi, huruf bibir, halqi, huruf tenggorokan, lisan, huruf lidah, jaufi, bacaan kerongkongan, faisumi, bacaan hidung. Kelima ini juga harus kita biasakan. Kalau selama ini mungkin kita asbun, ya, asal bunyi ke asal baca. Tapi alhamdulillah sekarang kita belajar untuk sesuai duduknya, sesuai tempatnya, pelan-pelan. Kalau ayat tak ada ragu lagi, Ustaz sudah pada banyak apa. Nah, tapi dengan adanya ilmu ini kita pastikan, korelasikan, kolaborasikan antara hafalan kita dan ilmu ini, insya Allah. Yang ketiga, sifat huruf, karakter huruf. Ternyata selain dari kita membaca itu dengan tanda baca sesuai dengan duduknya, tempatnya, kita juga harus tahu karakter huruf. Ya, 18 kan? Ada 18 sifat huruf. Jadi minimal di setiap huruf itu punya 5, 6 atau 7 sifat. Jadi 18 sifat itu hamzah, jahar, buang nafas sampai jelas. Bagian yang kedua syiddah, tawasud, rafawa. Ada huruf yang ditekan, ada yang pertengahan, ada yang mengalir. Yang sifat yang ketiganya istifal, isti'la. Ada yang kalidah turun dan ada yang kalidah dan naik. Iftitah itbaq. Ada yang lidahnya terpisah dari langit-langit, bisa jadi turun, bisa jadi naik, tapi tidak ada sampai nempel. Tahu itbaq itu naik, nempel. Pangkal lidah menempel ke langit-langit. Nah, berarti sudah pasti naik ya. Sifat yang kelima ismat dan islah. Ismat itu tertahan cara pengucapannya. Idlam itu mudah, ada cepat, ya cepat saya bilang. Fa, ro, ma, na, la, ba. Bedanya cuma di ba. Fa itu ada tetap, lalu cepat ba. Sifat yang keenam, sofir lil qalqalah, inhiraf nafashi istiqalah. Sofir ini hurufnya ada keluar bunyi tambahan yang berbeda. So, za, sa. 3 huruf itu ada tambahan bunyinya. So, za, sa. Ada desisan tambahan, ya. Biasanya kita kan so. Nah tambahnya gini, so. Biasa kita sa. Tambahnya gini, sa. Biasa kita za. Tambahnya gini, za. Bunyi yang berbeda. Lembut. Kalau ada waw mati, ya mati yang sebelumnya itu berbaris fathah lembut. Nah, itu ya. Qalqalah pembantu. Sudah tuh inhiraf, sofir di qalqalah inhiraf, berbelok 50. Tafashi, angin menyebar ke seluruh bibir.
sya, sya. Tengah lidah kaki sudah, bibirnya agak buka dikit, sya, sya. Angin menyebar ke seluruh bibir. Hembuskan napas kita, sya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tak apa-apa, pelan-pelan dulu. Ya. Cuma jamaah yang sudah besar agak temes-temes, takutnya kaki besar bacanya pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Tarawih baca dari 10 dan 10 selesai. Dah ngebut besar. Ya. Metode ada itu. Istiqomah, memanjang di dalam. Go. Istiqomah itu memanjang di dalam. Ghairil maghdubi alaihim di dalam. Di dalam dia memanjangnya. Ya. Kemudian yang ketujuh takrir bergetar. Roh. Jadi huruf yang bergetar siko, huruf roh. Tadi ruh ya. Hukum bacaan ada 3, mad, min sukun, nun sukun atau tanwin. Nun sukun atau tanwin itu sama beda ya. Cuma beda penulisan beda atau baca juga beda. Tapi hukumnya sama. Tebal tipis ada 4 ya. Yang pertama pasti tebal itu huruf isti'la. Setiap huruf isti'la dia dibaca tebal. Huruf isti'la ko. Nah, itu isti'la kalau 7 huruf. Yang selanjutnya yang nomor 2 Gunna yang ikhfa khusus hurufnya sobo. Nah, khusus itu lebih tebal lagi. Kalau tadi istilah cuma tebal baik, tapi kalau dia ikhfa ada hukumnya tetap dengan 5 huruf itu sobo tebalnya lebih tebal lagi. Min sobo min pobeli. Itu lebih tebal. Yang ketiga yang keempat lah. Nah, 4 ini banyak penjelasannya ya, tidak ada langsung itu deh. Nah bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, dari ini semua kita harus paham, bukan cuma kita menerusi di dasar-dasarnya. Ternyata bukan cuma sekedar tahu baca tapi itu kita harus tahu nama-namanya, istilah-istilahnya. Nah baru kita tahu penjelasannya ya. Fathah artinya terbuka dengan sendirinya, sadar diri kita, oh berarti setiap kali fathah buka huruf kita. Tak lepas dia buka kecil, buka sedang, buka besar, oh bisa kaget belakangan itu. Yang penting artinya terbuka. Makanya tak usah terserah bapak-bapak ibu lah, bukanya kecil, sedang, besar, sesuai dengan huruf masing-masing lah. Yang besar-besar mungkin yang besar-besar yang kecil. Jangan dimaksudkan. Kasro artinya menyeringai, harus menyeringai. Doma artinya mencucu, harus mencucu. Sukun artinya mati, kembali ke tempat huruf, harus tahu tempat hurufnya. Banyak huruf yang mati itu di Al-Quran itu. Balik lagi ke tempatnya. Bu Alimah, Bu Diana sama Bu Diana. Balik lagi ke tempatnya kalau dia mati. Jangan diawetkan. Katanya kita mati kan, yang jasadnya balik ke tempatnya, yang ruhnya balik ke tempatnya. Ruh ini balik ke tempatnya, cuma belum menuju, baru tak menuju, masih nunggu. Sudah itu tasydid ditekan. Tekannya tadi sesuai dengan tempat keluar hurufnya. Kalau tempat keluar hurufnya itu huruf bibir,
yang sifatnya. Nah, beda lagi ya. Kalau tasdid ini jingok sifatnya, tempat keluar hurufnya sudah dijingok, sifatnya juga nanti jingok. Kalau sifatnya itu kuat, maka tekanannya kuat. Sifatnya itu lembut, apa tengah-tengah lembut. Sifatnya itu mengalir, tekanannya sedang. Jadi terlihat arusnya juga itu, Pak Haji Matan. Tidak bisa nambah-nambah tekan itu. Sama kayak kita anak tidur makan, ada yang cukup dilirik, sudah ngerti dia bahwasanya kita ngarang. Ada yang nak diomongin dulu, ada yang nak digempur dulu. Nah, beda-beda karakter anak-anak. Itu tanwin yang terakhir. Jadi harus tahu ujung sisi lidah langit-langit. Itu tanwinnya, ujung sisi lidah langit-langit. Ada tambahan dulu. Nah, tempat keluar huruf lagi-lagi Ustaz ulang-ulangi, jangan sampai untuk kita yang sudah belajar, jangan sampai kita lewatkan. Belajarlah untuk keluarkan hurufnya itu minimal Al-Fatihah sesuai tempatnya. Huruf bibir, fa, ba, wa, sesuaikan. Fa, ma, ba, wa, dilatih terus. Biasakan. Tidak apa-apa, bulan-bulan latih huruf bibir terus. Yang penting benar dulu tempatnya, ini duduknya. Fa di atas untuk bibir bawah bagian dalam. Ma dua bibir dirapatkan tanpa ditekan. Ba dua bibir dirapatkan kalau ditekan. Wa diawali bibir mencucu. Nah, kalau kita latih terus, akhirnya teorinya baca, prakteknya baca. Ada kewajiban amanah. Setiap ilmu yang banyak, setiap perkara yang besar itu ada amanahnya. Nah, jadi kalau bapak-bapak hafal, jadi amanah untuk ngajarkan itu minimal itulah ya. Halki huruf tenggorokan, belajar untuk tempatkan huruf tenggorokan. Aha pangkal tenggorokan, aha tengah tenggorokan, go ujung tenggorokan. Namun tenggorokan yang di sisi dikit tempat-tempat tuh sedikit. Gak bisa habis nafas sedikit putus di tengah jalan baca tenggorokan ini. Nah, jadi tidak dibiasakan karena biasa. Lisan huruf lidah. Nah, lidah paling banyak. Cuma lemak bagian ini cuma 10 dikit-dikit ya. Dari 18 cuma 10 tempat titiknya. Pangkal lidah yang lunak lagi ko. Pangkal lidah yang keras lagi ka. Mungkin selama ini pertanyaan di ibu-ibu bapak-bapak, apa sih bedanya ko dengan ka? Nah, umumnya tempatnya sudah beda. Sikot yang lunak ko, ti, o. Sikot yang keras ka, ki, ku. Oh, beda Ustaz. Di tempat lain itu walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu kaf kalau ada kata kaf. Itu masih kalau baca walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu kaf. Ya. Jasyaya, tepatkan huruf ja tengah lidah lagi-lagi, sya ya, tiga-tiganya tengah lidah lagi-lagi. Tepatkan ja, sya, ya. Nah, ya kan banyak. Iya, sambil merasakan. Kita nyalami hidup sekarang bukan cuma ucapan, bukan cuma perbuatan, tapi hati merasakan. Ja, sya, ya. Oh iya benar. Ja, sya, ya. Jadi bacanya mulai nyambung. Jadi sholatnya itu sudah mulai menyatukan antara ucapan, perbuatan, tempat-tempatnya, dan hati, rasa, karakternya. Jadi beda kualitas sholat kita menyari. Ya, walaupun belum benar lihat Haji Sofi tidak apa-apa, ya, tapi ada bedanya di sini lah. Daripada dulu bahasa ucapan baik. Nah, sekarang sudah merasa ke tempat-tempatnya. Oh, tengah lihat ja. Iza ja, alhamdulillah, jadilah.
ja, terasa sudah masuk ke dalam hati. Jadi ayat itu kena ke kita bacanya ya. Bo, nah, bo ini sisi kanan kiri lidah ke belakang atas, ujung lidah ke sisi atas. Bo, bo. Lam, ujung lidah langit-langit. La. Banyak nih huruf yang paling banyak nomor 2, lam. Harus sudah terbiasa. La. Ujung lidah langit-langit. Nah, ujung sisi lidah langit-langit. Nah. Ujung lidah langit-langit harus biasa. Podata harus terbiasa ujung lidah ke sisi atas. Tepatnya. Podata. Tak apa-apa cek dulu atau cek pelan-pelan dulu, cek baru nak belajar. Memang dia baru belajar. Tak kemana lagi. Tak apa-apa. Ihdinas siratal mustaqim. Memang pelan, namanya baru belajar. Baru belajar memotor, baru belajar mobil, pelan dulu. Buat macet mobil belakang gara-gara belajar mobil ini masuk kerjanya sudah tahu ada dulu agak. Dulu-dulunya belajar mobil sudah macet. Ada apa-apa. Namanya belajar. Kalau sudah belajar sudah ahli berarti. Ada apa-apa kita ini ya biasakan nanti terus. Rodasa. Nah, ujung lidah ke gigi atas. Cantel ke ujung lidah kita ke gigi atas. Ro, minal golimin. Roda, izja, biasa ke za. Ya. Sa. Maswakum. Mas mutaqallabakum wa maswakum. Bukan wa maswakum, bukan wa maswakum, tapi wa maswakum. Sa. Ujung lidah ke gigi atas. Beda. Selama ini kita bingung kan bedanya. Fa cak mana, sa cak mana, sya cak mana. Beda. Kalau sya itu ada tafasinya, angin menyebar. Sya. Kalau sa, ujung lidah kita cantel ke gigi atas. Sa. Kalau sa ada bunyi yang berbeda. Sa. Sami'allahu liman hamidah. Sami'allah. Kalau stop, Sami'allah beda kan? Kita harus bisa bedakan ya. Rasa itu main rasa Pak, itu bab rasa. Kalau belajar ilmu agama ini Pak Dahli itu kita belajar tarekat. Nah, itu dah. Bukan belajar tauhid lagi, tauhid dasar umum, bukan belajar khusus kitab tauhid cabang apa, tapi masuk lagi ke dalam tarekat. Tarekat itu ada kelas-kelasnya. Nah, bisa dikatakan kita sholat ini belajar untuk sampai ke kolbu yang kita, hati kita. Kalau selama ini kita cuma gerakan sama ucapan, sekarang kita lebih banyak ke kolbunya, rasa. Beda ini. Ya. Makanya pelan-pelan diulang-ulang terus karena nak terasa tuh. Kalau sudah dapat rasanya, sudah dapat zuknya, masya Allah, terasa nih. Wong baca yang berilmu sama tidak berilmu tahu. Tidak perlu dia ngaku aku belajar 10 tahun, tidak perlu. Tidak perlu dia cukup dia baca, kita tahu sudah benar salahnya. Kenapa? Bab rasa itu sudah masuk dalam hati kita, zuknya itu. Bukan cuma ilmu, bukan cuma praktek, tapi sudah rasanya masuk. Nah, ini yang diinginkan. Terakhir, sa, ujung lidah ke gigi bawah bagian dalam. Biasa kan? Sa, ujung lidah ke gigi bawah bagian dalam. Kebetulan ada bunyi sopir dulu, dia bersifat katanya sama. Kalau itu 3 huruf ini tempat keluar hurufnya sama, sifat keenamnya sama.
ada bunyi yang berbeda. Karena sulit untuk melengkapkan ujung lidah ke gigi bawah bagian dalam. Ujung lidah ke gigi bawah bagian dalam. Za, za. Nah, kendalanya itu ujung lidah dulu ke gigi bawah bagian dalam. Bunyikan waktu nak lapas. Za, za. Nah, bunyinya yang beda dikeluarkan dulu. Ihdinas, bunyi dulu. Sirotol ladzi, sirotol ladzi, ada bunyi itu. Ya. Nastamin, bis, mus, itu single. Zai akan di dalam Al-Fatihah. Jadi za, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Jadi zanya itu kenal itu di zalzalah. Kenalnya kalau nak dilatih di zalzalah itu ada zanya. Ada bunyinya yang kita bedakan ya. Oke, cukup hampir lebih kurang 25 menit untuk pengulangan teori. Karena ini bagian terpenting ya. Tapi ingat waktu masuk bab berikutnya lebih cepat bisa menjelaskan teorinya karena untuk nambah. Kita masuk ke sifat. Sifat kemarin sudah sampai sifat kelima, isbat dan izrah. Sekarang kita masuk sifat yang keenam. Tadi sudah kita jelaskan sofir, lin, kolkola, inhiraf, tafashi, istitolah, akril. Jadi ini sofir, lin, kolkola, inhiraf, tafashi, istitolah, akril. Makin diulang-ulang, makin terasa nikmat pesan ternyata. Sofir, lin, kolkola, inhiraf, tafashi, istitolah, istitolah, istitolah. Nah, keenam ini sopir tadi so apa? So la sa. Tiga huruf lin. Kalau baris fathah ketemu waw mati atau baris fathah ketemu ya mati. Kolkolah mematul. Inhiraf ra sama la. Tafashi sya. Istiqolah qaf. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan ibu-ibu, bahwasanya 6 sifat ini berarti sudah melewati sifat kelima 4, 3, 2, 1 ya. Kita rasakan sifat yang ke-6. Sifat yang ke-6 itu so. Ujung tepatnya kan ujung lidah ke gigi bawah bagian dalam. Ujung lidah ke gigi bawah bagian dalam. So satu ujung lidah gigi bawah bagian dalam. Kedua, kita mau melapaskan, mau mengucapkan. Waktu mau mengucapkan, rasakan sofirnya, keluar bunyi yang berbeda. Ya, so, za, sa, itu. Letakkan dulu ujung lidah ke gigi bawah bagian dalam. Sudah? Oke, kita lapas. So, za, sa, itu. So, za, sa.
Kemudian lin lembut. Kalau ada baris fathah ketemu waw mati, yau atau mau lembut. Setiap baris fathah itu ya, setiap baris fathah. Karena sifat waw sama ya ini kan sifat keduanya rohoa mengalir. Wah, iya. Tapi waktu dia sukun, waktu dia mati, huruf sebelumnya fathah atau fathah, huruf sebelumnya berbaris fathah, ketemu dengan waw mati atau ya mati lembut. Maliki wawnya mati. Nah, ini kita praktek ya. Ya. Apa? Li'ilafi Quraisy lembut lin. Nah, jadi bedanya kita baca Al-Quran ini kalau sekedar baca banyak yang bisa. Yang benar sudah mulai banyak. Yang raso, yang baca dengan raso ini beda Pak. Langkah padan. Yang tukang nyicip ini dia tidak ada makan banyak. Dia gawinya tidak gawi banyak, santai, nyicip Oke, di masuk di hotel-hotel itu Pak. Tukang nyicip itu rumah apa dalam bentuk ya. Yang seks-seksnya tukang nyicip itu kopinya banyak yang masak. Tapi dia tukang nyicip sudah selesai masak itu ready, laju masuk closing. Yang ini ada batal uang itu spesifik itu kopi dulu lah pegawai. Kenapa yang masuk itu hotel berbintang itu dia wajar harganya mahal. Kopinya sampai berapa kali karena masakan nyicip. Nah nyicip ini kita minimal sudah tercicip dikit jadilah rasa membaca Al-Quran itu yang benar. Itu Pak yang ingin Ustaz sampaikan Karena Ustaz kalau gimana itu pelan-pelan pengen ajak ngerasa tuh itu rasanya. Walaupun ada seindah korek-korek tapi kita tepat rasanya, tempatnya, sifatnya, karakternya. Karena itu yang fardu ain. Kita ini kalau sholat tarawih rami, sholat wajib sepi. Nah, badan yang wajib dibawa waktu tarawih sunnah. Sama, kita yang irama rami, yang tajwid dengan makhraj sebenarnya sepi. Boleh tak? Boleh. Ustaz sangat senang dengan korek-korek ahad kalau baca Pak. Tapi apa adanya tidak ada nama bagian itu nama apa? Nah, kol-kolah mantulannya harus beda kita. Mantul. Namanya mantul itu habis nempel, mantul lagi dua bibir di lapan nada. Ab. Balik ke bibir. Ab. Tapi ab. Nah, itu betul. Kalau jim tengah lidah lagi mantul lidahnya aj. Rasa dulu tengah lidah lagi aj. Dan ujung lidah ke gusi atas. Rasa dulu ujung lidah ke gusi atas. Ad. Pantau tuh. Ad. Ahad. Nah, rasa tuh ujung lidah ke gusi atas. Ahad. Nah, tuh. Raso yang penting nih. Nak diajak lomba lagi, nak kawal lagi bapak-bapak ibu-ibu. Raso deh. Oh iya benar. Beda bapak raso. To, ujung lidah ke gusi atas. Raso tuh. Coba ujung lidah ke mantap deh. Apo. Kenapa dia beda dengan dal tadi pada tempatnya sama? Sifatnya. Sifat to itu ada itu Pak menempel ke laki-laki, jadi dia lebih kuat patolannya. Aku. Nah, pangkal lidah yang lunak langit-langit, yang lunak. Aku. Patolannya kena. Itu cuma pendekatan Pak. Sama itu pendekatan. Tapi bunyinya memang balik di situ patolannya. Aku. Itu. Uko. Pantangan itu hakko, bukan hakko, hakko.
mantolannya balik ke tempat keluar huruf mantelnya Pak. Kalau kita balik ke tempat keluar hurufnya, insya Allah, nah itulah tidak ada perubahan. Kita nih paham tidak ada balik ke tempatnya kalah. Apa balik ke tempat jantung? Saya tak tahu gitu. Iya, kita agak curiga dikit. Nah, kalau balik ke tempatnya insya Allah aman. Tidak ada lagi kanan kiri. Tidak ada takut-takut salah. Tapi kalau balik ke tempatnya bahaya ini kan. Hakko. Balik tempatnya pangkal lidah yang letak lagi. Hakko. Nah, itu ya. Balik. Makanya pelan-pelan Ustaz berubah. Kerehak ini Pak. Sudah paham kerehak Ustaz. Pelan-pelan jadi. Takut salah. Takut salahnya kakek. Lah kepala dibongkar, lah pasang salah lagi, bongkar lagi kan ini. Tidak apa-apa. Oke, qalqalah Pak ya. Sudah bisa ya ngerasain itu. Jadi itu qalqalah betul. Inhiraf angin berbelok kedua arah, maksudnya tepat titik as di tengah. La ini ujung lidah ke langit-langit, yang di tengahnya la. Minggir dikit ke kanan, la. Ke kiri, la. Tak boleh, dikit beda dia. Dia tak kalah nak 59-49, dia nak 50-50 ni kan. La. Cara melatihnya angin dia. Ujung lidah tempel ke langit-langit. Keluarkan anginnya. Kira-kira kalau berat ke kanan, berarti belum seimbang. Kira-kira berat ke kiri, belum seimbang. La. Nampak lagi ada alham, nah tak pas itu. Alham tak pas di dalam. Alham pas. Itu dia lagi gitu. Iya, nampak, tak bisa dibohongi bukan. Jadi wajar kalau nak sholat tuh garing-garing, ya, pelan-pelan saja belum nekat takbir ya. Kalau komat kayak dulu. Iya, tak apa-apa. Gantian Pak, jadi imam Pak. Ustaz akan simak, insya Allah. Roh juga, punggung lidah langit. Naik punggung lidah langit. Roh. Tapi ingat waktu imam tarawih ngebut bayar apa? Agak bisa karena biasa. Bisa mikir malam bantu kalau lagi sebuah motor. Nah, lagi biasa. Tapi menari lagi, terus menari, cek. Ya, cek terus berkala. Tafashi, angin menyebar ke seluruh bibir. Nah, tepat ke tengah lidah ke langit-langit. Tengah lidah ke langit-langit karena ada syah. Terus waktu mau keluar, angin itu sebarkan ke seluruh bibir. Syah. Tengah lidah ke langit-langit sudah sebarkan. Syah. A'udzu billahi ya, menyebar ke bibir. Bo istiqola, memanjang. Mat memanjang. Mat ini manjang juga Pak artinya. Sama-sama Pak artinya ini 11-12. DR, bukan derita lo, bukan. Istitola dalam, di dalam panjangnya. Mat luar, di luar. Bismillahirrahmanirrahim. Panjangnya di luar, itu mat. Dari kerongkongan keluar, itu mat. Istitola di dalam. Bo. Ada kan bunyinya? Dia di dalam istitolahnya ada. Sifat keduanya rohwa ngalir, bukan syiddah, bukan kendor itu. Jadi bo ghairil maghdubi alaihim walau seolah-olah berhenti ya. Walau
itu walau apa berlomba panjang itu walau bolin. Nah, itu semakin kita lah nanti ya. Kita cek di dalam Al-Fatihah. Kalau di takbir kayaknya tidak terlalu banyak. Di Al-Fatihah rata-rata Bismillah ada. Seperti ada ya, sod, sin ada, lam ada, ro ada, hamil ro, ya. Kalau dingin ya? Ya, cuaca di luar lawannya ini ya, cuaca tadi ini ya. Oh ya, nanti kalau sudah. Agak beda. Bisa diem lagi. Iya. Kalau beda dengan kop kalau lagi sukun ketemu wawan bagaimana? Jangan. Kalau dengan kop ya, kalau sukun ketemu wawati kayak mana? Kaf, ko. Ya. Bacaannya kan? Ini ko. Ya. Ini kaf. Ya. Sukun dia. Ya. Ketemu wawati. Wawati. Ya. Bacaannya kayak mana? Oh, anggaplah ini hidup berat. Waw ini asalnya mana? Mencucu. Diawali bibir mencucu, berarti mencucu. Kok pangkal lidah yang lunak langit misalnya pakai ba. Dok. Dok. Hilang makannya. Bak. Kalau wow, ini kaf, bak, bak. Aduh, kecil lagi. Demikian, bak, bak. Beda tak? Yakob, bak, bak. Ada dikit wawnya tu dikitnya, mencucunya. Nah, kalau kita tidak tahu ini macam mana nama dia ini benar pun. Banyak yang nanya yang seperti ini. Ya, bak, bak. Bagus. Ibu Halimah, Ibu Halimah ya? Aminah. Oh, Ibu Aminah. Ibu Yang Aminah. misalnya tu kan. Hah? Ketemu. Benar tak ini? Kamu ini. Apa? Doma. Ku. Uang mati. Kira Ustaz dua huruf yang dimatikan. Doma. Ya. Oh, ini. Mati cak itu. Gitu. Pikir Ustaz pikirnya yang ini. Kalau ini ku, kalau ini ku, beda kan? Beda tak? Ya. Ku, beda. Intinya kalau kita sudah bisa mengucapkan dasar kof sama kaf, insya Allah lanjutnya jalan baik. Kalau sudah ijab kabul, yang lainnya terserah. Nah, Kalau patahannya cak mana tak biasanya patahan? fathah. Ingat, wow, sukun ya, lin ya, fathah ketemu dengan waw sukun. Ko, coba, ko, lembut, ko kan punya sifat syiddah, tekan, ko, lembut dia, masuk ke wawnya lembut, oke, ka, coba, tekan juga syiddah juga, ka. Kau, beda tak? Sikap kau, sikap kau, beda ya?
Ya, kalau ki, tiu, jangan double kan? Kiu. Ingat kekayaan lama ya? Ah, jangan double. Sikapnya. Coba, ti, wow kan mati berjujur, tiu. Beda dengan kau tadi, kalau kau tadi kau lembut, ini tiu. Dia orang kuat kali, tiu. Ini kiu, beda. Sangat beda. Alhamdulillah setelah kita belajar tempat keluar huruf dan tempatnya beda. Ya, kalau dulu mungkin bingung kan bedanya macam mana? Ya. Sekali lagi. Tidak apa-apa ya, yang selalu dikit. Ya. Kakek, kau. Dari fathah ya. Kau, kiu, ku. Kau, kiu, ku. Bedanya. Kalau kau, pangkal lidah yang lunak lagi. Coba kau. Waw ini kan sukun. Kembali ke asal huruf. Sukun kan artinya mati. Atau kembali ke asal huruf. Asal huruf waw mencucu. Kau. Fathah ketemu waw mati, sifatnya lin. Oke? Maka dia lin. Duit koinnya lin. Lin. Karena baris fathah ketemu waw mati. Duit kau ini mat. Betul kan? Nah, perfect. Lin. Kau. Mulai. Kau. Kau. Buat kau. Kau. Nah, harus tahu tempat kaf dan kaf dulu. Ketemu dengan waw sukun, kaf sama kaf baris fathah, lin, lembut. Ini normal biasa. Tiu, sama mulai. Tiu, kiu. Nah beda ya. Jangan double tuh orangnya. Kita telas makan aja jangan double. Tiu jangan. Kiu jangan. Oke, yang ini bisa ini. Tiu, kiu, beda ya? Tiu, kiu, beda? Beda? Oke. Nah, sekarang doma, sama pangkal lidah yang lunak lagi. Intinya asal tahu tempat hurufnya. U, ku. Nah, direkam boleh satu ya. Kau, tiu, ku, kau, kiu, ku. Beda. Oke, cukup. Ada lagi wamina cukup ya? Tak apa-apa. Latihan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu ya wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Lumayan itu latihan pelan-pelan. Bisa lanjut ke pelan-pelan dulu. Bacanya lancar, pas, agak ngebut dikit mulai.
Wong lain yang ngikuti susah. Kalau cuma nanggain gue bisa. Cuma kalau nak ngikuti ilmunya, udah baca, belajar. Harus belajar ngikutinya, udah baca itu. Kenapa? Karena banyak ilmunya. Itulah kata Imam Jazari, wong yang tidak belajar, benar bacanya fasik hukumnya. Kenapa fasik? Tidak berkembang. Bisa jadi dia bisa menyerupainya, tapi tidak sama. Kenapa? Karena karakternya ini, tempatnya ini, sifatnya ini, hukumnya ini harus dengan ilmu. Itu yang tidak bisa ditiru. Ilmunya itu yang tidak bisa ditiru. Ustaz, kalian ganti dulu sama kawan-kawan juga. Waktu usia suara, Ustaz ada dulu. Itu bagusnya, jangan itu cara baca, di mana tempat keluar huruf? Apa bedanya? Kamu tidak tahu, benar. Kalau kamu tidak tahu, selesai tuntas, tutup buku. Ya kenapa? Berarti tidak tahu ilmu tempat keluar berarti. Sekilas itu. Banyak kita. Pertanyaannya sangat sederhana tapi membuat selesai pokok permasalahan. Nah ini sin ya, keluar yang berbeda. Bis. Kasroh menyeringai. Bis. Nah bunyinya keluar bis. Sama-sama bis. Bis. Lamnya ujung lidah lagi dia la jangan la. Ada yang bismillah itu sama itu. La mirip dia. Bismillah millah. Roh juga hero. Jangan hero. Nah, beda hero. Nah, anak penopel tadi ya sukunnya tadi ada yang dapat, ada yang tak dapat di Al-Fatihah tadi. Ya sukunnya tadi yang di akhir-akhir tadi ada yang dapat dia, ada yang dapat. Tak dapat. Kalau dia sudah tahu ilmunya dan tahu cara baca, dia stabil itu lagi. Kalau tidak stabil tadi, akhirnya itu tahu dan bisa dibohong gitu. Nah, itu stabil baru. Ada beberapa ayat stabil dia. Ini ayat lain ada stabil akhir. Curiga lah. Jangan-jangan belum diajarin di pondok. Itu pasti itu, tidak bisa. Itu hukum pasti. Karena ucapan dia itu tidak bisa dibohongi. Ucapan dia itu tidak bisa dibohongi. Terus ya. Ayo, alhamdulillahirabbil alamin, kita lihat. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada lam, ada roh. Ya, lam. Tapi ya-nya mati. Lam ujungkan yang kerennya alhamdulillah. Ujungkan. Jangan ada lagi lil atau lillah, beda, jangan. Pasnya didengar. Kalau dia fathah, tafsir tebal. Hero bil alamin bil. Karena dia tidak mati, tidak kolkola berarti ya. Berarti dia di lam sama roh. Bahasa moya tidak berpengaruh kalau dia hidup dan dia mati. Ya, belum, maksudnya mati baru saya kasroh mim. Kalau fathah beda. Baru kita lihat sifatnya itu. Syadon tidak ada. Ar-Rahmanir-Rahim juga lewat Maliki Yaumiddin. Nah, lihat. Maliki Yaumiddin. Nah, di sini dapat fathah ketemu waw mati. Ini tidak dapat. Nah ini lim.
Fathah ketemu waw mati, fathah ketemu ya mati. Ini fathah ketemu waw mati. Lin. Ya ini tengah lidah langit-langit. Sifatnya rohwa ngalir. Ya. 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 Ketemu dengan waw sukun. Fathah kan terbuka. Ya. Ya. Tengah lidah langit-langit. Sifat keduanya rohwa ngalir. Ya, fathah terbuka. Ya, ketemu waw mati, lin, lembut dia. Yau, yau. Mulai pakai perasaan ini. Pak rasa-rasa susah jadi malu ini bakal banyak yang juga. Iya, ini kayak dicek yaunya. Berarti bapak-bapak sudah mulai nyimak. Tapi kita maklumi kalau dia guru tauhid kan mungkin dia penguasanya di tauhid, maklumi kalau tajwidnya dah ngerti. Ya, mungkin secara umum baik dia baca tajwidnya karena pendalamnya dia tahu tauhid. Bapak-bapak undang, ibu undang ustaz saja ngajar fikih. Dia mungkin belajar tentang fikih di bab sholatnya, tidak tahu di fikih bab tajwidnya. Karena tajwid ini harus khusus. Kita kan maaf bisa pastikan kita di Palembang ini, terutama di Nambah Solo ini, kalau undangnya tidak jauh dari ustaz tauhid, ustaz fikih, betul kan? Pengajarannya tidak jauh dari situ. Akhlaknya jarang undang bab akhlak, atau tajwid. Kalau tajwid banyak juga, tapi lebih banyak ke dominannya ke irama ya. Ke irama ustaz perhatikan kalau ustaz ada. Dan aku bagus irama. Tapi untuk tajwid ini rasa hati kita, adab hati kita, akhlak hati kita merasakan itu lembut. Contoh, Maliki yaumiddin. Sering kita lupa yaw itu lembut. 3 mulai. Maliki yaumiddin. Rasa tuh huruf iya-nya terkali dan lagi masuk keluar. Maliki yaumiddin. Walaupun belum stabil tapi sudah kita tempatkan haknya. Apa itu? Lin. Menunjuk haknya ini. Hak linnya ini yang harus kita jaga. Iya karena berdua, iya karena setangin tidak ihdinas siratal mustaqim. Nah di sini ihdinas siratal mustaqim. 2 ayat lagi Pak, bisa teruskan. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Mau tak teruskan? Ajar. Dengan 7 kelar, 5 menit lagi. Ihdinas. Tidak apa-apa Pak. Yang penting dapat ini yang diinginkan. Ya, cuma banyak-banyak tapi tidak ada dapat ini yang bisa diinginkan. Sod, ro, po, to. Sod tadi sofir. Keluar bunyi yang berbeda. Ihdinas si. Nah, ya. Roh ujung lidah agak bingung ya. Inhirok angin ujung lidah tempat kalimat. Siopon ujung lidah tembus di atas. Tidak tempat lidah karena dia hidup kan. Abaikan. Ininya kof. Abaikan, berarti di sot ujung lidah ke gigi bawah bagian dalam dan bunyinya sofir, bunyi yang berbeda. Ihdinas siratal mustaqim. Oh sin mus tarik belakang mus. 3 mulai. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, 2 ini bunyinya beda.
Tapi sopirnya sama ya, sifatnya sama, tempat keluar hurufnya sama. Nah itulah kadang orang bingung bedakannya sod dengan sin. Padahal simpel. Sifat ketiganya, sifat ketiga istifal, pangkali turun. Sifat ketiganya isti'la, pangkali dana naik. Sifat keempatnya itu pak. Menempel langit, ini infitah. Jadi waktu ini si tebal dia. Bacaan tamhid tebal. Jadi ihdina si. Ada kayak si. Ada kayak jenglot itu, Pak Amran. Si. Kalau si mus bunyinya sama, cuma bedanya peletakkan tempat pangkal lidahnya yang beda. Contoh, ihdinas siratal mustaqim. Mulai. Ihdinas siratal mustaqim. Intinya di tempat keluar huruf ketiga keempatnya, ya. Memang harus dirasa. Sifat ini, Ustaz, kalau untuk urusan sifatnya Ustaz agak pembelian Ustaz, ulang-ulang tuh, iya. Karena Ustaz ngerti di sifat inilah yang mungkin. Karena karakter. Kita tuh kalau nyinggung karakter lanang, keluarnya tuh gagah, lanangnya. Tapi kalau karakter anak, pada besar keluarnya gagah, nah, agak ngeri kita nyinggungnya. Dan maksud saya itu juga ini. Kalau memang kita keluarkan karakternya sesuai tempatnya, lemah. Wah, jawabannya. Kita tahu ilmunya dan kita dengarnya biola. Tapi kalau kita nggak tahu ilmunya, itu pakaiannya benar, nah beda. Terkejut gitu. Terkejut, agak aneh. Kan kalau sekarang kan banyak bos-bos besar umum kayu nyaman dari UPI kan tidak ketahuan. Dihina ngomong dicaci-caci dulunya bos besar, mana itu? Nah, tidak percaya, masa dia bos? Nah, UPI kali ini. Oh, masa dia PNS, masa dia wong Belanda, tapi kali ini tunggu sini jatuhnya apa? Dia kan bukan merubah kebiasaan, tapi dia ingin mengabdi hamba. Statusnya hamba, memang karakter kita hamba. Waktu itu dia pakai status akhirat. Kapan dia pakai status dunia? Di kantor. Tapi dia pakai status akhirat hamba. Ya. Terakhir, Siratal ladzina. Nah ini ada nih. An'amta alaihim. Nah banyak ini. Ini nah, lai si alladzina an'amta alaihim. Dua ini ya. Tebal, lembut. Nah, dia tebal tapi lembut. Takhir, lin. Nah ini yang kita. Nah ini yang kita rasakan. Satu shot, lagi-lagi keluar sofir. Kalau di dalam alaihim lain, fathah ketemu yamati li, lin lagi, fathah ketemu yamati, malu. Boten
sekolah di alai warabbo. Ternyata lebih banyak di ayat ke-7. Ada 3 ya. Kita rasakan dulu. Lama ujung bidang langit-langit dari fathah. Coba la. Dia karakternya sifat keduanya tawasul. Apa di antara? Kuat tidak, ngalir tidak, jadi dia lembut. Coba la. Ketemu dengan dia mati, lin dia lai. Coba lai. Nah, yang jadi masalahnya kita ini kadang bacanya lai. Goi, padahal lai. Goi. Nah, ini yang diinginkan. Ya, contoh. Kita sering baca sirotol ladzina an'amta alaihim. Kita bacanya iwa alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Biasa minta tolong Pak, pagi ini jangan i lagi, y. Di mana letak huruf ya? Tengah lidah ke langit, langit. Balik ke sukun kan, ya sukun. Ya mati kembali ke asal huruf, asalnya tengah lidah ke langit, langit. Balik ke asalnya tengah lidah ke langit, langit. Vokalnya y. Sirotol ladzina an'amta alaihim laihim. Tengah lidah lai, tapi dia lembut lim. An'amta alaihim ghai. Dia takdim. Nah ini agak berat. Coba tebal. Masuk dia lembut. Goi. Pakai i. Goi. Nah, di situ kita tidak ada peka. Kita masih banyak pakai k kan? Di situ kita harus peka. Bacaan ustaz. Maaf, tidak ada nak kita tercurutnya tidak. Cuma sekedar tahu baik. Nah ini. Maaf ustaz ada ngaji ujian ingat tetap pakai rumusan kita maklum. Cuma sekedar tahu ya Pak ya. Sekedar tahu ya Pak Arif, tidak ada kajian rumusan tidak ya. Tidak, sekedar tahu ya, maklum kita pakai guna maklum. Kita juga banyak salah kan? Ya. Tapi kita guna maklum. Tapi bacanya itu. Nah, contoh. Sirotol ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kadang macam mana yang ngomongnya? Kadang tidak ada sesuai duduknya kita terkadang. Kita lewat nih, tidak ada yang lakukan, kita lewat. Ustaz ada jalan, oh ya Allah, aku kan masih ada sesuai duduknya. Nah ini nak didudukkan tempat-tempat porsi-porsinya. Ya. Jadi kita belajar menempatkan tempat duduknya sesuai dengan tempat keluar duduknya. Nah jadilah kelas setengah 7 lewat 5 menit agak molor dikit. Ini kayaknya nak diulangi nih kali.